got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan tugas KDK dengan tema IPC dan IPE. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Terkafaf dengan NIM belakang 027. Nama saya Masya Rizal Maiza dengan NIM akhir 025. Nama saya Raya Mutia dengan NIM akhir 011. Nama saya Latifah Maharani dengan NIM akhir 032. Nama saya Idris Nisbah Safitri dengan NIM akhir 023. Nama saya Nuraina dengan NIM akhir 017. Nama saya Widya Kartika Putri dengan NIM akhir 022. Nama saya Desi Dina Amelia dengan NIM akhir 004. Oke, sekian dari kami. Bye-bye. Selamat menyaksikan. Suatu pagi di rumah sakit, nurse Nana akan melakukan visit pasien untuk mengecek KTP atas nama Ending Widya. Sebelum memasuki ruangan rawat inap, perawat melakukan tahap berinteraksi, yaitu menyiapkan alat, mempelajari data pasien untuk melakukan pengkajian pasien. Apakah ada perkembangan atau penurunan pada kesehatan pasien? Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nurse Ara. Hari ini saya akan ngecek tensi Ibu ya, buat ngecek gimana keadaan Ibu, apa naik atau lebih rendah ya tekanan darahnya. Ibu boleh disebutkan namanya? Saya Widya Kartika Putri, Sus. Tempat tanggal lahirnya? Cianjur 4 Mei 2005. Oke baik. Ini saya akan langsung cek tensi Ibu aja ya. Gimana Ibu, udah merasa lebih baik atau ada keluhan? Masih pusing banget sih, Sus. Masih pusing ya? Iya. Oh iya Ibu, pantesan Ibu merasa lebih pusing sekarang karena tekanan darah Ibu udah tinggi dari yang kemarin. Ibu kemarin ada makan apa atau ada yang lagi dipikirin? Saya semalam makan nasi padang sih, Sus. Waduh, Ibu kan sebelumnya saya sudah beritahu ya Ibu untuk tidak konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi garam. Nasi padang itu kan bersantan, berminyak ya Ibu, jadi masih termasuk makanan yang tinggi lemak. Iya, tapi saya ngidam banget, Sus. Oke, lain kali mungkin besok dan mulai hari ini ikutin makanan yang dari rumah sakit dulu sampai Ibu benar-benar sembuh, baru nanti boleh. Tapi jangan terlalu banyak ya Ibu. Baik, Sus. Baik, saya permisi dulu ya Ibu. Ya, Sus. Makasih, Sus. Iya, nurse. Izin dok, saya mau melaporkan hasil dari visit ke ruang melati atas nama Nyonya Widya. Beliau mengeluh sakit kepalanya lebih dari yang kemarin. Juga saya cek tensinya, hasilnya lebih tinggi dari yang kemarin. Wah, kemarin bukannya sudah turun ya? Kok bisa naik lagi? Iya, menurut keterangan pasien, beliau mengkonsumsi nasi padang dok. Baik, kalau gitu untuk dosis obatnya ditambahkan aja. Terus kasih amlodipin 10 mg dan konsultasikan ke ahli gizi untuk mengatur makanannya. Baik, permisi ya dok. Terus Ella, Iya, shift saya kan sudah habis ya, kita waktunya buat operan. Ini atas nama pasien, atas nama Nyonya Widya, menurut dokter perlu dikonsultasikan ke pihak ahli gizi untuk pengaturan makanannya ya. Baik, Sus, nanti saya akan lanjutkan ya. Oke, ini boleh dibaca aja untuk referensi. Baik, selamat istirahat. Merasa mampu perawat tidak konsul dan membuat pengaturan makanan sendiri. Permisi Bu. Oh iya, ada nurse. Bu, ini untuk pengaturan makanan untuk Nyonya Widya ya. Oh, tapi ini sudah sepengetahuan ahli gizi belum? Untuk pengaturan makanannya sudah saya intervensi sendiri. Terus menurut saya juga pengaturan ini sudah saya jabarkan itu sudah cukup. Oh begitu, berarti tapi ya belum atas pengetahuan ahli gizi ya. Kalau begitu untuk menghindari kesalahan, saya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada ahli gizi. Sebenarnya menurut saya itu sudah cukup ya, tetapi jika ini mau konfirmasi ke ahli gizi, itu tidak apa-apa. Untuk lanjutannya saya serahkan kepada staf dapur atau kepala dapur dan ahli gizi. Ini untuk makanannya Bu. Oke, baik Mas. Terima kasih. Sama. Kepala dapur melapor kepada ahli gizi. Ya, silakan. Duduk. Apa ini Bu?
Saya di sini ingin mengkonfirmasi terkait intervensi pengaturan makanan yang dibuat Miss Ella untuk Nyonya Widya. Apakah ini ada kesalahan gizi? Loh, maksudnya gimana tuh? Soalnya hari ini saya merasa nggak ada yang konsultasi ke saya sih. Oleh karena itu, saya di sini juga ingin mengkonfirmasi kepada Ibu kenapa Miss Ella bisa membuat intervensi seperti itu tanpa sepengetahuan ahli gizi sendiri. Ya udah deh, nanti coba saya tanya dulu ya ke dokter, emang ada arahan kayak gitu atau enggak. Nanti kalau misalnya udah dapat info saya terima dulu. Oke, kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya, makasih ya. Informasi lebih lanjut di sini. Siap, makasih. Makasih. Oke. Ahli gizi melapor kepada dokter. Ya, ada apa Bu Marsha? Saya izin dulu ya. Ini dok, mengenai pengaturan makanan ini apa benar ya adanya? Iya betul, saya sudah memberikan arahan kepada perawat untuk mengkonfirmasi pengaturan makanannya Widya. Oh, soalnya nggak ada perawat yang konsultasi dulu nih ke saya masalahnya. Jadi langsung kasih ke staf dapur aja itu pengaturan makanannya. Loh, kok bisa seperti itu ya? Oke, baiknya kita panggil perawatnya aja dulu, nanti kita omongkan baik-baik. Oke. Baik dok. Dokter memanggil perawat. Halo nurse, untuk yang shift di ruangan melati boleh panggilkan ke ruangan saya? Oh ya baik, terima kasih. Nurse, apa benar untuk pengaturan makanan yang saya berikan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada ahli gizi? Benar dok, karena untuk pengaturan makanan kepada Nyonya Widya itu saya merasa mampu dalam memberikan intervensi pengaturan makanannya. Loh, seharusnya tidak seperti itu. Mungkin kita merasa mampu, tapi kan semuanya punya porsi masing-masing. Benar apa yang dikatakan oleh dokter. Seharusnya nurse tuh konsultasi dulu kepada saya, karena kan itu tetap profesi saya. Kalau misalnya nurse nggak konsultasi dulu, berarti sama aja nggak menghargai saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini loh. Dan kalau misalnya dari intervensi nurse itu ada kesalahan, dampaknya itu gimana? Emang nurse mau tanggung jawab atas kesalahan tersebut? Namanya kenapa lagi pula dengan saya tahu saya tidak memberatkan ibu. Nah terus juga pengaturan diet untuk pasien intervensi kan gitu-gitu aja. Terus saya juga sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal ini kok. Tapi nurse, untuk pengaturan makanan memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada ahli gizi karena memang sudah ranahnya. Jadi untuk pengaturan makanan yang Widya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bu Marsha selaku ahli gizi. Baik dok, saya minta maaf untuk hal ini dan kepada Ibu Marsha saya juga minta maaf karena tidak mengonfirmasi terlebih dahulu kepada ahli gizinya. Baik sus, untuk kedepannya mohon tidak diulang lagi karena bagaimanapun arahan yang saya berikan untuk kelangsungan kesehatan pasien. Baik, nurse nggak apa-apa. Untuk kedepannya jangan kayak gitu lagi ya. Alangkah baiknya tuh dikonfirmasi dulu ke saya atau ke staf gizi yang lainnya. Karena kan mungkin nurse emang punya pemahaman nih, tapi kan tetap untuk komposisi ilmunya tuh masing-masing berbeda. Baik, nanti untuk ini pengaturan makanannya saya kasih ke staf dapur ya. Misi, buat kepala dapurnya, iya, nanti panggil ke ruangan saya ya. Ya, makasih ya. Oke, baik, yuk. Permisi Bu, ada apa ya saya? Duduk dulu. Jadi ini Bu, untuk pengaturan makanan Nyonya Widya udah saya perbaiki nih dari pengaturan perawat tadi. Ini nanti bisa langsung kasih aja ya. Oke, kalau gitu nanti saya koordinasi kepada staf dapur lainnya. Oke. Permisi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makanan untuk Nyonya Widya disiapkan. Karena menjelang makan siang. Ibu, selamat siang. Saya mengantarkan makanan untuk Ibu, dimakan ya Bu. Nah ini makanan untuk yang telah diatur oleh ahli gizi. Nanti Ibu mengikuti aturan makan di sini Ibu. Selamat menikmati. Terima kasih. Kesalahan dari perawat tadi adalah tidak mengkonsultasikan kepada ahli gizi. Walaupun kita mengetahui dan memahaminya, tetap itu termasuk salah loh dalam profesi kesehatan. Apalagi nilai kode etik itu penting loh yang telah diajarkan di IPE agar kita bisa menerapkannya di IPC. Yang mana kita tetap harus bekerja sebagai tenaga kesehatan, yaitu sesuai dengan profesi ilmu masing-masing. Kesimpulan yang dapat diambil dari video roleplay ini adalah
IPE dan IPC merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. IPE perlu dibekali profesi kesehatan sebelum terjun ke praktik IPC, agar terjadi komunikasi efektif dan tidak terjadi perbedaan cara pandang. IPE diperlukan dalam IPC agar masing-masing profesi kesehatan dapat dan memahami peran dan tanggung jawab profesinya masing-masing, agar tidak menghasilkan kesalahpahaman yang dapat menghasilkan medical error. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien, dan jika terjadi kesalahan dapat dipertanggungjawabkan masing-masing profesi. Wow!